Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda adalah bahwa manajer harus mampu melakukan aksi manajemen yang dinamakan co-competition di pasar yang lincah. Tentu sahabat pengen memahami lebih dalam apa yang dinamakan co-competition. Co-competition itu berasal dari gabungan dua konsep, yaitu konsep cooperation, kerjasama, dan konsep competition, kompetisi atau persaingan. Di mana persaingannya? Persaingannya adalah di dalam memberikan pelayanan. Di dalam memberikan pelayanan siapa yang lebih unggul. Service level agreement-nya siapa yang lebih top. Itu adalah persaingannya, itu adalah kompetisinya, itu adalah pertempurannya. Itu namanya co-competition, cooperation, dan competition. Sahabat, co-competition ini untuk menggambarkan situasi di mana perusahaan atau organisasi yang bersaing dalam sektor yang sama tetapi bekerja sama dalam beberapa aspek untuk mencapai keuntungan bersama. Nah, praktek co-competition ini menjadi semakin umum dalam berbagai industri seiring dengan meningkatnya kompleksitas pasar. Meningkatnya kompleksitas pasar yang berubah dengan cepat model bisnisnya. Dan kebutuhan pelanggan yang juga berubah. Sehingga diperlukan inovasi bersama, inovasi perusahaannya masing-masing untuk bertahan hidup agar perusahaannya mampu tetap melakukan operation dengan mendapatkan revenue. Itu praktek co-competition. Nah, co-competition ini maknanya kalau kita coba ekstrak bahwa setiap perusahaan itu harus bisa melakukan sinergi, tapi mampu melakukan persaingan. Melakukan sinergi dengan perusahaan lain, tapi tetap bersaing di dalam pelayanan, di dalam memuaskan pelanggan. Dan perusahaan itu di dalam co-competition berkolaborasi untuk menciptakan inovasi. Berkolaborasi untuk menciptakan inovasi. Tetapi persaingannya tetap. Persaingannya di dalam pemberian pelayanan untuk memuaskan pelanggan. Dan dengan berkolaborasi untuk berinovasi, sehingga masing-masing perusahaan bisa melakukan pembagian, memanfaatkan sumber daya. Sumber dayanya menjadi lebih efektif dan efisien karena adanya co-competition, kolaborasi, dan kompetisi. Dengan demikian, makna dari co-competition itu adalah untuk menjaga keseimbangan di dalam operasi bisnis. Itu adalah makna daripada co-competition. Nah, kalau kita melihat co-competition, Anda sebagai seorang manajer harus menarik esensinya agar esensi ini bisa Anda terapkan untuk Anda melakukan penetrasi di pasar. Apa yang harus dilakukan oleh manajer dengan co-competition? Yang pertama, perusahaannya yang dimotori oleh manajer harus melakukan inovasi yang lebih cepat. Harus mampu meningkatkan daya saing, nomor 2. Nomor 3, harus mampu mengurangi biaya dan risiko yang akan menghantam perusahaannya. Dan manajer harus mampu mendorong sebuah strategi agar
Perusahaannya, anggota-anggota timnya bisa terlibat dalam ekosistem yang lebih luas di dalam business operation. Itu yang keempat. Yang kelima, manajer di dalam co-competition ini harus mampu melakukan yang dinamakan fleksibilitas strategi. Karena apa? Sekarang ini landscape bisnis perubahannya sangat cepat. Yang mempengaruhi faktor-faktor di dalam operasi bisnis kita bukan main sekarang. Perubahan persaingan, perubahan teknologi, perubahan regulasi, perubahan komunitas pelanggan. Oleh sebab itu strategi kita harus fleksibel, strategi kita harus lincah, strategi kita harus agile. Nah, kalau penerapan fleksibilitas strategi untuk menghadapi tantangan perubahan di pasar ini Anda bisa lakukan dengan baik dengan melakukan co-competition, esensinya Anda telah membangun yang dinamakan peningkatan hubungan dengan pelanggan Anda. Peningkatan hubungan dengan pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan-pelanggan Anda sudah mulai meningkat rasa kepercayaan dengan value, dengan nilai perusahaan Anda yang diberikan oleh pelanggan Anda dan dirasakan memiliki manfaat, dirasakan menguntungkan terhadap bisnisnya. Itu adalah esensi daripada co-competition. Nah, bagaimana caranya mengaplikasikan co-competition? Yang harus Anda lakukan pertama, kalau Anda ingin melakukan co-competition pertama adalah profiling dulu untuk memilih perusahaan-perusahaan yang akan Anda ajak co-competition yang memiliki kesamaan visi dan misi. Itu nomor satu. Coba Anda approach. Yang nomor dua, kemudian membuat kesepakatan bersama mengenai aturan main yang jelas, yang sederhana, yang dapat dimengerti, yang terukur dan tertulis. Itu yang nomor dua. Yang ketiga adalah Anda harus mampu membangun ekosistem bersama di dalam pengembangan SDM agar konsep co-competition ini semuanya tahu. Di perusahaan Anda atau di perusahaan sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda yang Anda ajak co-competition. Yang keempat adalah membangun sistem evaluasi bersama untuk menentukan reward competition. Aturan reward competitionnya dibikin jelas. Penggabungan 2 perusahaan, 3 perusahaan atau 5 perusahaan bikin kriteria apa yang dinamakan reward competition, apa ukuran berhasil, apa ukuran menjadi juara. Ditulis dengan jelas agar mampu dipahami oleh seluruh anggota tim. Yang kelima, setiap 3 bulan diadakan penilaian dan pemberian penghargaan. Siapa yang menjadi juara di dalam melakukan aksi co-competition. Nah, itulah bagaimana cara manajer mengaplikasikan yang dinamakan co-competition. Sahabat, co-competition adalah strategi yang semakin relevan di era modern, di mana kolaborasi dan inovasi menjadi kunci untuk bertahan di pasar yang kompetitif. Dengan menyadari makna dan esensi di balik co-competition, organisasi dapat memanfaatkan kemitraan strategis dengan pesaing mereka untuk mencapai tujuan bersama sambil tetap mempertahankan integritas dan berkelanjutan bisnis mereka. Pendekatan ini memerlukan keseimbangan yang cermat. Tetapi jika diterapkan dengan baik dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat di dalam co-competition. Saya kira itu aja
yang ingin saya sampaikan. Sampai bertemu lagi.